Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku anggota dari Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung sangat apresiasi terhadap berbagai kegiatan yang sudah secara rutin dilakukan secara terus-menerus oleh DKM Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk itu kami selalu mendukung dakwah digital Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat duhur rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak, nikmat sehat jasmani dan rohani kita, nikmat panjang usia kita, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, yang dengan berbagai macam nikmat dari Allah kita masih bisa menjalankan segala kewajiban kita, terutama melaksanakan ibadah sholat duhur berjamaah ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Kultum pada hari Senin ini bertepatan dengan tanggal 6 September. Pada tanggal 6 September ini ya, saya akan menyampaikan tema berkaitan dengan 6T. Jadi 6 September temanya 6T yang harus diperhatikan dalam kerangka menata hati dan menata perilaku kehidupan kita sehari-hari. 3T berkaitan dengan penataan hati, penataan jiwa kita. Yang T yang pertama disebut dengan takhalli, kemudian T yang kedua tahalli, kemudian T yang ketiga tajalli. Itu berkaitan dengan upaya kita menjaga kebersihan, kemurnian jiwa atau hati kita agar mampu melahirkan perilaku-perilaku yang terpuji. Takhalli merupakan sebuah atau istilah dalam dunia tasawuf yang bisa diartikan upaya mengosongkan hati kita, mengosongkan jiwa kita dari sifat-sifat yang tercela, dari al-akhlaqul madmumah. Takhalli. Sebagaimanapun juga hati manusia, hati kita punya peluang untuk menjadi kotor, untuk menjadi tidak bersih. Kenapa demikian? Bisa karena faktor memang bisikan godaan syaitan itu sendiri, atau karena memang faktor perilaku manusia itu sendiri. Setan senantiasa berusaha untuk menggoda, untuk merusak kondisi hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Setan itu suka berbisik, yuwaswisu, ya. Kalau orang Sunda bilang yuwaswisu, suka kecuwas-kecewis, ya, dalam hati manusia. Berbisik kepada hati manusia untuk menjadi kotor yang nantinya melahirkan perilaku yang tidak baik, yang tidak benar. Nanti bentuk sikap tercela yang harus dibersihkan dari hati kita dengan takhalli atau takhliyah itu banyak sekali. Misalkan kita bersihkan hati dari syirik, dari memiliki keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan hati dari hasud, sebuah keinginan untuk menghilangkan atau untuk hilangnya nikmat dari orang lain. Kita membersihkan hati dari riya, keinginan untuk dilihat, untuk dipuji oleh orang lain. Kita bersihkan dari sum'ah, untuk didengar oleh orang lain, dan dari berbagai-bagai penyakit hati lainnya yang oleh para ulama disebut dengan amradul qulub, berbagai macam penyakit hati. Dan memang hati bisa berpenyakit. Itu diisyaratkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada.
dalam hati mereka, dalam hati manusia terdapat penyakit, berbagai macam penyakit amradul qulub tadi, yang kalau tidak dibersihkan maka akan semakin bertambah. Fazadahumullahu marada. Bagaimana kita mentakhliyah hati kita? Ya, sering kita berdzikrullah. Upayakan kita betul-betul hanya mengkonsumsi makanan yang halalan thayyibah, sering mendengarkan nasihat-nasihat agama yang menyentuh kalbu kita dan sebagainya. Setelah proses T yang pertama takhalli atau takhliyah, mengosongkan, membersihkan hati, maka T yang kedua tahalli, menghiasi, mengisi hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya. Jadi ketika dibersihkan syiriknya, maka diisikan ikhlasnya, ibadah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibersihkan penyakit riyanya dengan takhalli tadi, maka sekarang diisikan penyakit ikhlasnya. Ya, ibadah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dibersihkan sifat tahasud, sifat hasudnya, maka diisikan sifat Rahman Rahimnya, memiliki kasih sayang kepada sesama Allah, tidak ada keinginan untuk mencelakakan orang lain, untuk merugikan orang lain dan sebagainya. Itu tahalli, menghiasi hati dengan sikap yang terpuji. Jadi syirik, mohon maaf tadi, diganti, dihiasi dengan tauhid, memurnikan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Riya diganti dengan ikhlas, ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hasud, keinginan menghilangkan nikmat dari orang lain, diganti, diisi dengan Rahman Rahim, sifat penyayang, pengasih kepada orang lain. Kemudian T yang ketiga akan muncul nanti tajalli, akan muncul penampakan perilaku yang agung, ya, baik dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, maupun dalam kerangka ibadah sosial, hubungan dengan sesama manusia lainnya. Nah, ketika proses memperbaiki hati, ya, membersihkan hati dengan 3T tadi, maka ada 3T lainnya yang lebih berkaitan dengan bagaimana mewarnai perilaku dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, T yang pertama ada yang disebut dengan tawassut, ya. Tawassut itu pertengahan, orang menyebutnya moderat, ya. Tidak terlalu condong ke ekstrim kanan, tidak pula condong ke ekstrim kiri, tidak condong ke arah fundamentalis ekstremis, ya, yang nanti melahirkan tindakan-tindakan kekerasan, dan tidak pula condong ke perilaku yang liberalis, ya, yang sekularis dan lain sebagainya, tapi di tengah-tengah, ya, wasatiyah, ya, moderat, yang prosesnya sekarang digagas bahkan dilaksanakan dengan yang disebut moderasi beragama. Kita beragama secara pertengahan, secara moderat, ya, secara tawassut. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita adalah umat yang pertengahan, umat yang moderat, tidak condong kepada yang fundamentalis ekstremis dan tidak pula condong kepada yang liberalis sekularis. Nanti T yang kedua ada tawazun, ya, adalah keseimbangan, memperlihatkan sikap seimbang dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, yang tadi itu tetap seimbang, ya. Sebab firman Allah mengatakan, carilah kebahagiaan di akhirat, ya, tapi jangan lupa memperhatikan nasib kehidupanmu di dunia ini, artinya seimbang. Dan hadis juga menyatakan tidak dikatakan orang yang baik kalau terlalu mementingkan salah satunya. Bisa jadi akhirat saja mengabaikan dunia, atau dunia saja mengabaikan akhirat, tapi dilaksanakan secara seimbang, secara tawazun, ya. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan. Yang terakhir T yang ketiga dalam kerangka ini adalah tasamuh, toleran, ya, memiliki sifat toleran atau dilaksanakan dalam bentuk toleransi dengan siapa saja, dengan orang yang berbeda apa saja, berbeda keyakinan, berbeda pendapat, berbeda agama, berbeda apapun. Kita tidak menunjukkan sikap bahwa kita paling benar, bahwa orang lain yang berbeda dengan kita adalah salah, adalah keliru, tapi sikap menghargai, itulah toleran. Termasuk toleransi, ya, dengan umat yang berbeda agama. Tapi toleransi yang kita tunjukkan adalah toleransi yang terukur, ya, tidak toleransi yang lebay, artinya, ya, berlebih-lebihan dalam
misalkan mencampur adukan ajaran agama dan lain sebagainya. Kalau itu sudah terwujud 3T yang barusan, insya Allah kehidupan sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditunjang oleh kehidupan beragama tadi akan terwujud secara baik, secara damai, secara harmonis. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan, mengimplementasikan 6T tadi dalam kerangka membersihkan hati, tahalli, tajalli, dan dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tawassut, tawazun dan tasamuh. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.